Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dudi Gustian STM Kom. Saya Seno Prastio dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal saya yang berjudul Implementasi Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Dalam pada Manusia menggunakan metode Dempster-Happer. Jurnal ini dibuat oleh Esti Diah dan Abdul Padil dengan ISSN 23385197. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyakit dalam. Penyakit dalam merupakan penyakit yang serius untuk ditangani karena penyakit dalam ini berkaitan dengan banyak organ vital dalam tubuh manusia. Penyakit mematikan di dunia banyak diantaranya bukan penyakit seperti penyakit jantung paling utama itu ya, dan paru-paru. Kurang informasinya dan pengetahuan tentang penyakit dalam membuat manusia mengabaikan penyakit dalam karena gejala awal dari penyakit dalam berawal dari suatu gejala yang ringan. Kurangnya dokter spesialis penyakit dalam di Indonesia menjadi pemicu kendala dalam pemeranan pencegahan penyakit mematikan sejak dini, sehingga diperlukan sebuah sistem yang mempunyai kemampuan seperti pakar dengan memberikan nilai kepastian dalam bentuk persentase dengan perhitungan Dempster-Happer. Hasil penelitian berupa program aplikasi sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit dalam sebanyak 17 jenis penyakit dalam. Keluaran sistem berupa hasil penelusuran penyakit yang dilengkapi nilai persentase yang diperoleh dengan perhitungan menggunakan metode Dempster-Happer. Pendahuluan. Sistem pakar dapat diartikan sebagai sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh pakar. Jadi seperti dokter itu masuk komputer itu seperti itu ya. Sehingga sistem pakar dapat menjadi asisten dari seorang pakar aplikasi yang dapat membantu mendiagnosa suatu penyakit berbasis pengetahuan, biasa disebut kecerdasan buatan. Perhitungan ketidakpastian diperlukan dalam sistem pakar untuk dapat meyakinkan pasien dalam hasil diagnosa yang dihasilkan, sehingga sistem pakar yang dibuat benar-benar seperti layaknya diagnosa seorang pakar atau dokter. Perhitungan ketidakpastian dalam sistem pakar dapat dilakukan dengan beberapa metode ketidakpastian. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode Dempster-Happer. Metode ini dapat digunakan untuk mencari presentasi kemungkinan penyakit yang diderita pasien user dengan mendiagnosa gejala yang dirasakan. Diharapkan dengan penggunaan metode ini dapat meminimalisirkan ketidakpastian sehingga dapat menghasilkan diagnosa yang valid, jadi benar. Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh ahli. Sistem pakar dibuat hanya pada domain pengetahuan tertentu untuk suatu kepakaran tertentu yang mendekati kemampuan manusia di salah satu bidang saja. Proses ini membutuhkan 4 aktivitas tertentu, yaitu tambahan pengetahuan, referensi pengalihan pengetahuan kepada pengguna. Sistem pakar terdiri dari 3 komponen, yaitu user interface, yaitu berfungsi sebagai media masukan pengetahuan ke dalam basis pengetahuan dan melakukan komunikasi dengan user. 2. Knowledge base berisi semua fakta atau ide, hubungan, dan interaksi suatu domain tertentu. 3. Mesin impresensi bertugas menganalisis pengetahuan dan kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan. Nah, ini contoh dari diagram blok umum expert system. Ada user, terus nyambung ke user interface, terus knowledge base, dan mesin impresensi. Ya, bisa dilihat oleh Anda atau di zoom aja.
Teori Dempster-Shafer ada berbagai macam kenalan dengan model yang lengkap dan sangat konsisten, tetapi pada kenyataannya banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara lengkap dan konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut adalah akibat adanya penambahan fakta baru. Penalaran yang seperti itu disebut dengan penalaran non-monotonis. Untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut, maka dapat menggunakan penalaran dengan teori Dempster-Shafer. Secara umum, teori Dempster-Shafer ditulis dalam suatu interval probability. Bell adalah ukuran kekuatan evidence dalam mendukung suatu hipotesa. Jika bernilai 0, maka mengindikasikan bahwa tidak ada evidence, dan jika bernilai 1 menunjukkannya adanya kepastian atau plausibility yang dinotasikan sebagai P1 H sama dengan 1. Plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika yakin akan min H, maka dapat dikatakan bahwa Bell min H sama dengan 1 dan P1 min H sama dengan 0. Pada teori Dempster-Shafer dikenal adanya frame of disagreement yang dinotasikan dengan 0. Frame ini merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis. Tujuannya adalah mengaitkan untuk kepercayaan elemen 0. Tidak semua evidence secara langsung mendukung tiap-tiap elemen. Untuk itu perlu adanya probabilitas fungsi densitas. Nilai M tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen 0 saja, namun juga semua subsetnya. Sehingga jika 0 berisi n elemen, maka subset 0 adalah 2n. Jumlah semua M dalam subnet 0 sama dengan 1. Apabila tidak ada informasi apapun untuk memilih hipotesis, maka nilai M0 sama dengan 1,0. Apabila diketahui X adalah subset dari 0 dengan M1 sebagai fungsi densitasnya, dan ia juga merupakan subnet dari 0 dengan M2 sebagai fungsi densitasnya, maka dapat dibentuk fungsi kombinasi M1 dan M2 sehingga S sebagai M3 dengan rumus seperti pada persamaan 2 berikut. Nah, ini rumusnya ya. Bisa Anda lihat dan teliti, di mana M3 Z sama dengan mass produce Z sebagai Z dan seterusnya. Bisa dilihat atau dijom atau dicermati oleh kalian ya. Nah, ini penjelasan tentang penyakit dalam lumayan ya. Banyak juga ya, seperti asma, bronkitis kronis, TBC, serangan jantung, gagal jantung, hipertensi, dan sebagainya ya. Metode penelitian ini, subjek yang akan dibahas pada penelitian ini adalah implementasi sistem Parker dalam mendiagnosa penyakit dalam pada manusia dengan menghitung kemungkinan presentasi menggunakan Dempster-Shafer yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Sistem yang dibuat ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang menderita penyakit dalam di saat tidak ada dokter atau pakar yang berkaitan ya, seperti corona inilah ya. Semenjak ada corona ini susah dicermatinya. Kebutuhan perangkat lunak dari ini ya, satu ada pasien sangat membutuhkan adanya media konsultasi sebagai pemberi informasi tentang penyakit dalam serta hasil diagnosa yang menyimpulkan penyakit yang diderita pasien setelah pasien menginputkan gejala yang dirasakan. 2. Pakar internis. Pakar membutuhkan media sebagai penyampaian informasi mengenai basis pengetahuan yang dimiliki seorang pakar agar informasi dapat disampaikan ke pasien atau user. 3. Analisis kebutuhan sistem.
Analisis kebutuhan sistem yang akan dirancang disesuaikan dengan analisis kebutuhan user. Analisis kebutuhan sistem meliputi inputan, output, dan proses. Inputan data masukan. Data yang perlu diinputkan dalam rancangan sistem ini adalah data penyakit, data gejala, ya semacam penyakit-penyakit dalam gitu yang tadi saya sudah jelaskan. Outputnya, sistem yang dirancang dapat memberikan output berupa hasil diagnosa yang berupa penyakit dari gejala-gejala yang telah dipilih oleh user atau si pasien tadi, menampilkan nilai presentasi berdasarkan perhitungan metode Dempsey-Shepard, memberikan solusi berdasarkan penyakit yang terdeteksi. Prosesnya, data yang akan diproses menjadi sebuah diagnosa bermula dari user saat memilih gejala yang dirasakan. Dari gejala yang dipilih, sistem akan memprosesnya dengan pelacakan forward chaining dengan menelusuri yang diagnosa. Dengan adanya nilai probabilitas, sistem akan melakukan pencarian untuk menemukan penyakit yang diderita pasien dengan Dempsey-Shepard. Hasil proses berupa diagnosa nama penyakit yang memungkinkan diderita pasien atau user tadi dengan nilai presentasi nilai kepastian beserta dengan penyebab dan solusi dari penyakit yang terdeteksi tersebut. Rekayasa pengetahuan. Rekayasa pengetahuan merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data-data pengetahuan dengan kasus suatu penyakit dalam yang menggunakan metode tadi. Basis pengetahuan. Dalam pembuatan sistem Packer, langkah selanjutnya yang digunakan adalah menentukan basis pengetahuan dengan memasukkan fakta-fakta yang dibutuhkan oleh sistem, yaitu data penyakit, data gejala, dan data penyebab, dan data solusi, dan data-data lainnya. Mesin interferensi. Mesin interferensi merupakan penularan dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Selama proses diagnosa, mesin interferensi menguji aturan satu demi satu sampai kondisi aturan itu benar, menentukan semua tahap yang terjadi dalam dialog dan keputusan. Dalam sistem menggunakan pendekatan runut maju forward chaining dalam proses pencocokan fakta graf penurunan yang sesuai dengan basis pengetahuan dengan menggunakan metode forward chaining. Contoh penelusuran forward chaining pada kasus ini sebagai contoh pada gambar di bawah ini ya. Ribet juga ternyata ya untuk melakukan itu. Ini contohnya graf penelusuran penyakit dalam rancangan sistem ya. Seperti ini bisa di zoom oleh kalian ya. Pemodelan proses. Diagram konteks menunjukkan satu proses saja yang mewakili dari sebuah proses. Diagram konteks juga menggambarkan hubungan input dan output antara sistem dan kesatuan luar. Ini diagram konteks sistem Packer untuk mendiagnosa pasien, gejala, terus ke situ ya. Terus pemodelan data. Model data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anti-relationship diagram (ERD). Sarana untuk menggambarkan hubungan antara data di dalam sistem dimaksudkan untuk komponen-komponen himpunan suatu entitas dan himpunan relasi yang menggambarkan fakta yang digunakan sebagai kebutuhan pembuat sistem seperti pada gambar berikut ya. Bisa dilihat oleh kalian gambar-gambar ini ada penyakit, terus ke kode gitu nama penyakit gitulah. Desain interface. Rancangan interface terdiri dari rancangan menu dan rancangan interface. Implementasi ya, ini form menu utama. Gambar ini merupakan gambar menu utama pada program adalah sebagai berikut ya, seperti program-program inilah ya. Ada itu bisa dilihat oleh Anda ya, atau di zoom biar lebih jelasnya. Menu konsultasi.
merupakan gambar menu konsultasi pemilihan gejala yang program adalah sebagai berikut. Diagnosa tuh gambar bisa di zoom kalian ya tuh kalau enggak saya. Kalau enggak lihat jurnalnya aja yang aslinya ya. Saya hanya merangkum isi jurnal ini. Hasil perhitungan berikut hasil perhitungan dari gejala yang dipilih pada gambar di atas yaitu asma. Hasil konsultasi dari dan data gejala yang dipilih adalah asma, ada definisi, penyebab, solusi, ya seperti itu. Jadi semacam konsultasi lah ke dokter. Jadi ini semacam dokter zaman now. Pengujian. Tahap terakhir dalam perancangan sistem adalah pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk menguji dan untuk mengetahui apakah sistem berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan basis aturan pakar. Dari hasil penelitian terhadap sistem, maka dapat disimpulkan bahwa sistem layak untuk mendiagnosa penyakit pada manusia. Dalam sistem ini menggunakan dua metode pengujian yaitu black box test. Dalam pengujian black box test ini melibatkan pakar kesehatan penyakit dalam yaitu Dr. Landes Niarna Rusi SPD. Pengujian ini ditekankan pada masukan data, penentuan aturan penyakit dan penularan dari data yang telah ditetapkan sebagai basis aturan. 2. Alpha test. Untuk pengujian sistem dengan alpha test dilakukan oleh 8 responden. Kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil pengembangan dan pembahasan maka dapat disimpulkan 1. Dari penelitian dihasilkan sebuah perangkat lunak baru yang mampu mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan dan dapat memberikan informasi tentang penyakit yang mendiagnosa. 2. Perangkat lunak yang dihasilkan mampu mendiagnosa penyakit dengan perhitungan probabilitasnya menggunakan metode Dempster-Shaper dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 yang dapat beraksi layaknya pakar internis. Sistem ini dapat digunakan sebagai media konsultasi. Jadi gak usah ke dokter ya. Jadi tinggal download aja aplikasinya, nanti udah tahu sendiri, sudah zaman sekarang ya. Udah banyak, ada dokter.id semacam itulah. Ya ini sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari bahasa saya hanya membedah jurnal ini dengan baik lah ya. Sekian dan terima kasih. Saya Dr. Astio. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.